itu bukan 3 juta ya, tapi 13 juta. Sudah kah? Udah ya. Nah, sekarang cara lihatnya gimana ya, sama kayak tadi. Premiumnya kan 29 juta di kolom D. Terus nilai bukunya dari awal kan tadi kan 13 juta. Yang 3 juta tok itu loh, 13 juta. Udah ya. Nah, tadi kan kalau di diskonto itu kan dari 107, yang kolom E kan dari 175 sampai 200. Sekarang yang kolom E itu kebalikannya. Sekarang dari 200 sekian sampai jadi 200. Gitu. Ya. Nah, sekarang itu di premiumnya 29 juta, terus nilai bukunya 229 juta. Pembayaran bunganya tetap sama 16 juta. Beban bunganya itu dari yang 229 juta dikalikan 6%. Ketemu 13 juta sekian. Nah, amortisasinya dari mana? Dari selisihnya. Dari selisihnya A kurangi B. Ketemu 2.233.000. Terus habis itu kolom D ya dari yang 27 juta itu ya dari 29 juta kurangi 2 juta. Terus yang kolom E berikutnya ya dari 229 juta kurangi 2 juta. Sampai akhirnya 200. Paham? Yang mau ditanyakan, tak? Yang lain gimana? Belum ngerti. Yang mana Mas yang belum ngerti? Dapat 17. Yang mana? Halaman berapa ya? Oh, bentar. 17 juta itu dari kolom E yang 175 juta dikalikan beban bunganya 10%.
Paham, Mas? Kolom B dah, kolom D. 17 juta kan kolom B. Sekarang kita itu bahas yang premium, Mas. Premium tadi ada beberapa yang harus diganti. Beban bunganya yang di halaman 9.29. Beban bunganya itu 6% yang kolom B, bukan 10%. Terus habis itu yang kolom D itu premium, bukan diskonto. Terus yang kolom E itu 200 juta ditambah D, bukan dikurangi D. Sama yang di kolom B itu 13 juta, yang pertama bukan 3 juta. Pahamkah? Ada yang mau ditanyakan lagi? Yang mana? Iya. Yang di 9.29 tadi loh, kan saya sudah bilang lagi loh. Yang B itu beban bunganya 6%. Terus yang D itu bukan diskonto tapi premium. Yang E itu 200 juta ditambah D. Terus yang B yang pertama itu 13 juta, bukan 3 juta. Paham? Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak. Nah, sekarang kita masuk investasi saham dan obligasi. Investasi itu ada jangka pendek, jangka panjang. Kalau jangka pendek itu investasi dalam bentuk surat-surat berharga atau aktif lain yang dapat dijual dalam periode kurang dari 1 tahun. Sama kalau jangka panjang itu berarti lebih dari 1 tahun. Sama utang juga gitu. Utang jangka pendek itu masanya kurang dari 1 tahun, yuk jangka panjang lebih dari 1 tahun. Nah, surat-surat berharga itu ada sekuritas dagang, saham dan obligasi yang dibeli dan disimpan terutama untuk tujuan dijual dalam jangka pendek. Biasanya kurang dari 1 bulan untuk menghasilkan laba yang disebabkan dari perbedaan harga jangka pendek. Ini sekuritas dagang. Nah, sekuritas tersedia untuk dijual itu obligasi dan saham yang dimiliki oleh perusahaan dengan maksud untuk dijual kembali dalam jangka pendek namun tidak pasti kapannya. Nah, kalau sekuritas dimiliki sampai jatuh tempo, itu obligasi yang dibeli akan dipertahankan sampai jatuh tempo. Jadi sebelum jatuh tempo